Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rohana dari Prodi PPKN dengan NIM 1323043. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perbandingan konstitusi Indonesia dan India dalam berbagai aspek kehidupan bernegara. Konstitusi adalah hukum dasar tertulis yang menjadi pedoman penyelenggaraan negara. Indonesia dan India merupakan dua negara demokratis besar di Asia dengan sejarah kolonial dan keberagaman tinggi. Keduanya memiliki sistem pemerintahan yang berbeda. Indonesia sistem presidensial dan India sistem parlementer. Tujuan kajian ini adalah memahami perbedaan dan persamaan konstitusi kedua negara dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, aspek politik. Indonesia. Sistem presidensial, presiden sebagai kepala negara dan pemerintah. Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Stabilitas politiknya pun lebih tinggi. Sedangkan India, sistem parlementer, presiden hanya simbol negara. Perdana Menteri memimpin pemerintah dan bertanggung jawab kepada parlementer. Lebih fleksibel, tapi bisa tidak stabil jika koalisinya lemah. Kesimpulan, Indonesia stabil secara eksklusif dan India lebih dinamis secara politik. Kedua, aspek kesehatan. Indonesia, hak kesehatan dijamin dalam pasal 28H dan 34 Undang-Undang Dasar 1945. Negara wajib menyediakan layanan kesehatan bagi semua warga. Sedangkan India tidak disebut sebagai hak fundamental, namun diatur dalam Directive Principle pasal 47. Diperkuat lewat keputusan Mahkamah Agung atau hak hidup atau hak atas kesehatan. Kesimpulannya, Indonesia mendapatkan kesehatan sebagai hak konstitusional. India menjadikannya tanggung jawab moral negara. Yang ketiga, aspek pendidikan. Indonesia, pendidikan adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Negara wajib mengalokasikan 20% anggaran nasional untuk pendidikan. Sedangkan India, pendidikan dasar gratis untuk anak usia dari 6 sampai 14 tahun, Amandemen ke-86 2002. Tidak menetapkan kebesaran anggaran. Kesimpulannya, Indonesia lebih kuat secara anggaran dan jaminan hukum. India fokus pada pemerataan pendidikan dasar. Yang keempat, aspek ekonomi. Indonesia berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, ekonomi disusun atas asas kekeluargaan. Negara menguasai cabang-cabang produksi penting dan sumber daya alam. Sedangkan India menganut sistem ekonomi campuran seperti kombinasi publik dan swasta. Negara berperan dalam pemerataan dan keadilan sosial. Kesimpulannya, Indonesia menekankan peran negara sedangkan India memberi ruang lebih besar pada sektor swasta. Yang kelima, aspek hukum. Indonesia menganut civil law atau hukum tertulis. Ada Mahkamah Agung dan ada Mahkamah Konstitusi yang terpisah. Sedangkan India menganut common law berdasarkan presiden. Semua kewenangan dipegang Supreme Court of India. Dikenal dengan judicial activism, peran aktif pengadilan melindungi hak rakyat. Kesimpulannya, sistem hukum Indonesia lebih terstruktur, India lebih progresif dan fleksibel. Yang terakhir, aspek sosial budaya.
Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa mengakui 6 agama resmi dan menjunjung Bhinneka Tunggal Ika. Sedangkan India, negara sekuler, tidak memiliki agama resmi, melindungi kebangsaan beragam dan hak minoritas pasal 25-30. Baiklah, kesimpulan umum dari yang saya bacakan tadi, kedua negara menjunjung demokrasi, keadilan sosial, dan hak asasi manusia. Indonesia stabil, religius, dan berorientasi pada peran negara. Sedangkan India sekuler, fleksibel, dan berorientasi pada kebiasaan individu. Perbedaan mencerminkan latar, sejarah, dan nilai budaya masing-masing bangsa. Oke, 1,